Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kusman Subarja. Kali ini saya akan berbagi pengalaman memprogram menggunakan Arduino Nano untuk aplikasi limit switch ya dan LED RGB. Nah, bagaimana programnya? Langsung saja kita eksekusi menggunakan simulator Simul IDE versi yang ini ya. Nah, sebelumnya saya coba keluarkan dulu Arduino-nya. Saya menggunakan yang Nano ya, sini Arduino Nano. Kemudian saya keluarkan juga limit switch-nya menggunakan switch ini yang umum. Karena pada dasarnya limit switch itu adalah saklar biasa sebetulnya, hanya aktuasinya dia bisa oleh mekanis gitu. Tidak hanya oleh tangan manusia saja, tapi oleh mekanis lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya hubungkan ke ground untuk saklarnya. Kemudian untuk LED RGB-nya saya coba keluarkan di sini harusnya. Oh, ini dia. RGB-nya saya coba ke sini. Lalu saya hubungkan sebelum ke LED harus ada resistor dulu. Nah, ini dia. Resistornya biasanya sih 220 ohm gitu. Nah, ini tidak ditampakkan, saya tutup dulu resistornya biar tidak biar tidak mengganggu sebetulnya. Karena terlalu terlalu ramai gitu kelihatannya. Nah, gini. Harus dikasih resistor dulu, karena kalau kasih resistor dalam realnya pun ini bisa terbakar si LED-nya karena kelebihan supply daya. Kelebihan tegangan nanti. Dia akan kisarannya antara 2 sampai 3,2 rata-rata untuk LED itu. Sedangkan untuk keluaran dari Arduino itu 5 volt atau mendekati 4 sampai 5 volt sebenarnya. Ini udah melebihi tegangan kerja LED-nya. Oke. Sudah selesai untuk rangkaian hardware-nya seperti ini kurang lebih. Sekarang saya coba untuk programnya. Saya buat program. Oh ya, simpan dulu ya ini. Kita simpan dulu. Nah, ini simpan. Simpan dulu sirkuitnya di sini. Praktek Arduino saya coba namanya RGB LED. Kemudian RGB oke. Nah, programnya saya buat baru lagi di sini, new. Kemudian saya tulis ya, define. Nah, ini kayaknya terlalu kecil nih. Coba saya perbesar biar jumbo gitu ya. Define untuk limit switch 1 saya kasih ke pin 2. Kemudian limit switch 2 saya kenalkan sebagai pin 3. Kemudian red pin ya 9. Yang ini 9. Oh, ini harus ke pin 9, 10 dan 11. Kenapa? Yang ada gambar alisnya ini. Karena nanti aplikasi RGB-nya menggunakan PWM atau menggunakan perintah analog write ya. Nah, analog write itu bisa berfungsi dia ada alis-alisnya ini. Selain itu nggak bisa. Nah, ini gampangnya gitulah. Red pin, kemudian green pin itu 10. Kemudian saya coba blue pin. Ini untuk nomor 11. Oke, sekarang saya coba dengan point setup. Nah, ini point setup. Apa yang di setup di sini? Intinya mengatur pin mode untuk LM1 itu input pull up. Kenapa harus input pull up? Karena ketika tombol ini ditekan aktif, dia akan nyambung ke ground. Nah, nyambung ke ground berarti status pin 3 ini sebagai low. Ketika dilepas, ini ngambang. Tidak nyambung ke positif, ke ground, atau ke mana. Ini nggak nyambung kemana-mana, ngambang. Jadi dia dalam kondisi high impedance. Tidak ada kondisi high atau low, jadi ngambang, nggak jelas nanti.
Nah, supaya jelas, jadi pin 3-nya dihubungkan dan pin 2-nya dihubungkan ke input pull up internal. Artinya dia dibawa, ditarik ke atas ke arah positif, sehingga hasilnya high ketika dia nggak nyambung kemana-mana. Tapi di sini sambung diperintah dengan input pull up. Nah, kalau nggak pakai perintah input pull up, bisa saja hanya input saja, tapi ini dikasih resistor lagi, nyambung ke 5 volt. Nah, ini kan nambah komponen gitu. Kalau ada fasilitas, kenapa nggak dipakai gitu. Nah, sekarang yang pin LM2-nya saya gunakan input pull up juga. Kemudian pin mode untuk red pinnya itu saya jadikan output. Kemudian setelah pin mode untuk red pin, saya gunakan untuk green pin. Belibet ya. Setelah green pin, kita coba dengan blue pin ya. Blue pin sebagai input, sebagai output. Nah, kita buat fungsi program tertentu. Saya kasih nama warna saja. Integer, inputnya R atau red juga boleh. Ini green juga boleh. Ini blue juga boleh. Nah, fungsi ini untuk apa? Void itu artinya kosong, dia tidak menghasilkan apa-apa. Ibaratnya fungsi ini adalah rumus. Nama fungsinya warna. Nah, warna ini punya inputnya adalah variabel red, variabel green, variabel blue. Sebetulnya ini mau dikasih nama Udin Nong Nong Toeng juga boleh, atau KLM, atau JKL, atau RGB juga boleh. Variabelnya integer boleh, mau char juga boleh karena bisa sampai 255, tapi buat amannya saya pakai integer saja. Nah, apa yang dikerjakan fungsi warna ini nanti dia menuliskan analog write. Nah, analog write-nya ini nanti dia dituliskan sebagai red pin keluarkan data red gitu. Jadi red pin ini mengeluarkan data dari red ini. Red ini dikeluarkan ke red pin. Kemudian kita tulis lagi analog write untuk green pin. Ini dari green. Kemudian analog write ya, ini untuk blue pin, ya. Untuk blue pin ini dari blue. Ini dari blue seperti ini. Nah, kurang lebih begini. Nah, kalau sudah ada, kita tuliskan void setup ya, void setup di sini. Kemudian ini kurung buka seperti ini. Nah, di sini untuk cek sekali programnya, saya coba gunakan warna 25500. Nah, ini artinya 255 ini untuk red, hijau ini untuk green, ini untuk blue-nya. Jadi fungsi warna ini menghasilkan warna merah nanti, karena yang merah dikasih nilai 255. Nah, nilainya berapa? Rentangnya dari 0 sampai 255. Gitu ya. Ini 255. Ini juga 255. Jadi ya lupa kasih delay. Kasih delay 1 detik saja. Jadi nanti untuk ngetes warnanya merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, gini, kita coba simpan dulu ya sebelum dikompil. Simpan dulu di sini. Kita coba, nah di sini udah set, nah RGB LED. Ini RGB LED. Tik Ino, udah. Kita coba compile. Nah, ini redefinition of void setup. Void setup-nya dianggap ada 2. Oh, maaf, ini bukan setup, tapi harusnya void loop. Nah, kita compile lagi. Oke, nggak ada yang masalah. Kita coba upload. Tinggal klik ini. Kita coba nyalakan. Merah, hijau, biru. Oke, sudah selesai. Berarti program ini udah nggak ada masalah.
Nah, sekarang kita lakukan pembacaan limit switch. Kita pakai fungsi if. Nah, digital write digital read untuk LM1 itu sama dengan 0, maka yang dia lakukan adalah set warna ya. Set warna, ini warnanya ke warna apa nanti kita cek. Kemudian else if, ini karena dua kondisi ya. Dua kondisi seperti ini. Else if digital write untuk LM2, kalau LM2 nya sama dengan low, dia akan mengganti warnanya menjadi seperti ini, dan kalau tidak, nah ini else, dia warnanya mau warna apa. Nah, untuk referensi warnanya kita gunakan buka di web ya, buka di web untuk warna-warna ini warna-warna HTML color RGB. Nah, ini daftarnya nih. Ini kita buka saja. Nah, ini dia. Wih, banyak banget. Nah, ini nomor-nomornya. Nah, ini adanya. Misalkan kita ingin warnanya warna, jangan marun deh, warna fuchsia aja. Nah, warna fuchsia kita untuk simpan untuk LM1. Kemudian warna aqua kita simpan untuk yang warna kedua. Kemudian warna ungu ya, warna ungu deh, kita coba yang apa tuh ya, warna olive deh, atau ini kuning belum ada nih. Nah, kalau enggak warnanya jadi kuning gitu ya. Nah, kita coba compile, kita upload, kita jalankan merah, hijau, biru. Nah, ini kuning. Ketika nggak ada yang dipencet, warnanya kuning. Ketika dipencet LM1, warnanya ke fuchsia yang ungu tadi, yang ini. Nah, ini ungu. Dekat ke purple ya. Apalah. Ungu, kemudian yang kedua ini jadi hijau. Hijaunya hijau mana tadi ya? Hijaunya hijau ini aqua sebetulnya. Cuma ini agak redup gini. Ketika dilepas dia jadi warna kuning. Oke, nah seperti itu program LED RGB kita sudah selesai dengan limit switch, dan ini limit switch kurang lebih sama sebetulnya seperti saklar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.